sekuat apa sebenarnya keramaian di medsos terhadap pengaruh suara misalnya? Kan kita mau nggak mau paling goal terakhir adalah di suara kan, bukan di banyaknya akun-akun yang ngomong. Iya. Kalau mau jujur ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi di Speak Sana Speak Sini. Oke. Kali ini saya ngobrol dengan salah satu tokoh pemuda di Purbalingga yang saya nggak tahu sendiri nih sekarang untuk mendeskripsikan Mas Indar itu sebagai politisi, pemerhati, akademisi, pendamping kelompok tani, wah, penggiat komunitas. Banyak banget pokoknya, tapi malam ini kita bakal nggak ngobrol soal kopi ya, tapi kita akan ngobrol soal politik lokal Kabupaten Purbalingga yang lagi rame di media sosial dan juga rame di pos-pos juguran. Oke, gimana kabar Mas Indra? Sehat Mas Indra? Sehat, iya, sehat. Nggak sibuk lah ya, kita ngobrol lah ya. Boleh. Ini kebetulan sudah rileks, aman. Aman. Biasanya tamu naknya banget, jadi kudu welingi di janjiannya lama banget ini. Mas, kita kan lagi rame banget pilkada ya. Sudah masa kampanye ya, wajar gitu. Oke, iya. Yang lebih rame dibandingkan jalan-jalan, baliho, kemudian pertemuan adalah media sosial. Oke. Karena PKPU juga mengarahkan pertemuan itu digeser ke dunia maya kan? Iya, virtual aktivitas. Tapi akhirnya orang Purbalingga sekarang lagi rame banget di Facebook. Sebenarnya fenomena ini gimana Mas? Perpindahan dan ramenya di Facebook ini kalau Mas Indra? Iya, memang sebetulnya gini, kalau Facebook itu memang Purbalingga itu dari dulu Facebook ya. Iya, kita tahu pergerakan teman-teman ketika pada rejim seperti dulu ya, di era-era bupati sebelumnya juga Facebook. Artinya memang Facebook lebih mengenal daripada Twitter, daripada yang lainnya ya. IG dan lain sebagainya. Artinya memang dari proses sampai Sirau, sampai Sirandu, Jingkang dan sebagainya ya sudah paham tentang Facebooker gitu lah. Jadi memang Facebook kemudian menjadi ruang alternatif ya, alternatif untuk proses interaksi dengan calon pemilih atau netizen. Tapi walaupun demikian sebetulnya banyak alternatif lain seperti Instagram, ada mungkin apalagi ya yang populer mungkin Twitter itu, ya. Twitter. Ya, tapi yang paling populer di Purbalingga memang adalah Facebook. Ya, Facebook yang kemudian menjadi ya idaman semuanya. Kita tahu saya itu di invite berapa grup itu ya. Grup ya. Dan satu grup itu bisa sekian puluh ribu orang. Itu orangnya benar-benar beda-beda Bu. Sama-sama kita nggak tahu. Pindahan grup ya. Pindahan grup. Jadi dari ICP, dari aspirasi, dari super, dari apa gitu loh. Dan kemudian tiba-tiba adminnya menjadi tokoh yang luar biasa gitu. Iya. Ya dengan segala konsekuensinya kan gitu, resikonya gitu loh. Gitu sih Kak, sakit. Iya. Mas, ada fenomena beberapa ya sejak awal tahun mungkin ya, isu pilkada naik ya. Karena mungkin semakin dekat. Kalau kita melihat isu yang muncul itu kan kayak istilah Bupati Lanang, Bupati Wadon gitu ya. Terus kemudian ada dinasti, dinasti politik versi kerajaan dan versi kiai itu. Versi nasab. Terus kemudian yang semakin kesini semakin bergulir pengalaman, tidak pengalaman, isu gitu ya. Track record, pekerjaan dan sebagainya. Kemudian gender. Yang benar-benar gender ngomong wadon lanang gitu ya. Terus yang terakhir yang cukup banyak dibahas juga soal napi ex koruptor katanya gitu. Ini gimana Mas melihat isu ini sebenarnya isu gimana ini? Ya, saya pikir itu bentuk kegagalan pendidikan politik ya. Artinya bahwa harus diakui bahwa mereka-mereka yang menggulirkan ini itu nggak paham bahwa sebetulnya proses pilkada itu yang ditawarkan ya program. Tawaran besok mau ngapain, kegiatannya apa, bukan soal-soal yang lain tadi dibicarakan itu gitu. Jadi harusnya, tapi ya nggak
ya akan masing-masing ada tahapannya ya. Iya. Karena mungkin pada saat itu kemudian teman-teman yang menggarap soal lanang wadon itu kan soal bagaimana mempublish, ada alternatif strategi bahwa aja pembeda gitu loh. Pembeda dari bupati yang memang incumbent itu perempuan yang kemudian harus kemudian lanangnya siapa ya orang ngerti saat itu kan. Nah seperti itu kemudian sampai isu ya banyak hal sampai kemudian apalagi tadi banget itu yang terakhir koruptor ya bahas tentang koruptor. Iya bahwa memang di dalam isu menjadi isu sensitif. Tapi KPU memberikan peluang kepada siapapun kepada hak walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Dan apakah itu berimbas? Ya walau alam kita tahu beberapa kasus di berbagai wilayah sudah tersangka dan sudah tersangka bahan itu juga malah tetap jadi kok. Di luar Jawa, di beberapa tempat, kalau bisa di googling, bisa di searching kemudian itu. Jadi memang menjadi unik ya pemilih kita antara tataran ideal dan kemudian soal norma. Kita tahulah pada periode tahun Pilkada 2015, ya pasangan Tasi TV itu dihempas oleh isu soal tabloid yang beredar. Itu secara norma kan asusila ya. Asusila itu secara norma kan luar biasa kan. Iya. Itu dalam norma apapun ya, itu selesai gitu loh. Tapi jadi gitu loh. Dan masyarakat pemilih kita itu menjadi unik di titik ini. Jadi apa ya, kalkulasinya pemilih itu menjadi unik. Dan saya yakin bahwa hampir 40% rata-rata pemilih milenial itu belum menentukan pilihan. Ya, ada dari DPT itu? Iya, saya yakin belum menentukan itu. Apalah terserah mereka melakukan dengan rangkaian-rangkaian, tapi ini yang dan ini harusnya digarap dengan isu-isu kekinian, isu-isu yang kemudian yang bisa menarik mereka, merespon mereka gitu loh. Ya semoga aja mereka milih gitu. Kalau nggak milih ya, wah kerugian gede banget ya 40-an%. Iya dan pemilih-pemilih yang konvensional, yang ideologis ya, katakanlah dari basis katakanlah teman-teman yang satu dan yang lain itu, ya tinggal berapa lah bisa dihitung, tinggal bisa hitung. Ada titik-titik, ada kalau piramid itu yang besar itu memang di titik pemilih-pemilih yang milenial ya, ada sekitar, yaitu bonus demografi kita itu. Pilpres 2019 itu menjelaskan itu. Oh iya, fenomena Jokowi jadi lagi kan memang. Betul. Artinya apa sebetulnya? Ya wajar dalam dinamika politik kemudian isu-isu awal bikin kaget, sepenting geger lah, move gitu lah dengan soal pikir kayak misalnya bupati lanang, bupati perempuan, padahal yang gagas itu teman-teman Gus Durian misalnya. Oh, iya. Yang soal kesetaraan, soal apa itu kan menjadi suatu isu utama. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses politik gitu. Kemudian pada isu-isu selanjutnya sampai kemudian pada isu-isu yang terakhir tadi soal koruptor dan sebagainya. Dan saya pikir itu coba siklusnya kan selesai. Kita lihat apakah sekarang ramai tidak, publik nggak mempedulikan itu kok. Kan gitu. Terus sebenarnya yang dipedulikan apa, Mas? Nah ini yang harus kreatif karena per wilayah berbeda. Wilayah Karangmonco, Rembang, wilayah Bobocari, wilayah Bukateja, dan itu beda-beda. Ya, artinya pada isu-isu norma yang menjadi berbeda ketika mereka diarahkan pada sub-sub kewilayahan itu. Nah, yang paling baik untuk pendidikan politik itu program. Masalahnya adalah mereka yang menjadi corong, yang mengaku menjadi corong tim sukses itu tuh nggak paham si A mau ngapain, si B mau ngapain, programnya mau ngapain, dilaksanakan pada tahun berapa, konsepnya bagaimana, itu nggak ada yang menjelaskan, gitu loh. Akhirnya apa? Pokoke gitu loh. Transfer pengetahuan, transfer pemahaman tentang apa yang seharusnya program itu bentuknya apa, ya tidak sampai. Nah itu ini problemnya karena calon sendiri tidak mentransformasikan atau juru bicara ini? Iya harus diakui bahwa di internal calon sendiri itu ada apa ya? Jadi prosentasenya oke lah. Oh ini program, ini harus langkah-langkah ini. Gitu. Jadi
program itu masih belum sesuatu yang utama, yang dominan. Artinya begitu. Jadi belum ada yang menjadi sesuatu yang wah gitu, bahwa oh ini yang diutamakan itu program sampai ke masyarakat gini. Nah ini contoh misalnya kaitannya dengan satu kita singgung, katakanlah ini bupatinya incumbent perempuan nih, pemilih terbesar itu perempuan nih, gitu kan. Terus ngapain sih untuk teman-teman perempuan, untuk pemilih perempuan itu mau ngapain nih programnya? Itu nggak pernah tersampaikan oleh para juru bicara. Di tempat sebelah misalnya ngomong soal petani milenial. Apa sih sebetulnya petani milenial itu? Potensi petani di Purbalingga itu apa sih? Paham nggak? Paham nggak gitu loh. Ada nggak ini kepentingan kemudian harus mengadakan problem terbesar di Purbalingga? Ada sih daerah yang nggak pernah tersentuh oleh pertanian. Solusinya apa sih? Itu loh. Nah ini hal-hal yang sudah disampaikan ke publik gitu loh. Jadi bukan soal kemudian akhirnya ngotot, ngeyel, itu kan sesuatu yang ngobrol ke publik terkait dengan program susah. Enggak. Konsentrasi misalnya, contoh misalnya kita bicara soal isu buruh misalnya. Isu buruh gitu. Oh mereka yang bukan buruh yang ngomong kok. Oke. Ya? Pemerhati ya. Mereka pemerhati gitu kan. Isu buruh itu kan kata jadi sekarang isu buruh misalnya banyak sekali soal upah minimum, soal apalagi buruh kontrak, soal fasilitas ya. Fasilitas ada nggak sih sebetulnya, karena fasilitas untuk buruh di perusahaan bagaimana dan sebagainya itu. Bagaimana kontak plasma, posisi plasma gitu loh. Nah, desain besar gagasan tentang program itu kan tidak ada yang ditawarkan. Memang beresiko, bro. Kalau berani mengambil keputusan langkah buruh, pemburu itu lebih dari 36.000 buruh kok. Saya pikir ini mereka juga hati-hati membuat keputusan untuk ini yang apalagi perusahaan-perusahaan ngancam. Oke, kalau kita kita pergi. Gitu. Tapi pergi? Apa? Bisa pergi? Iya nggak berani sih mereka. Itu ya ancaman-ancaman. Cuma kan persoalannya ya itulah. Ya saya pikir itu. Iya. Artinya memang sebenarnya tinggal kemauan calon dan kemudian tim sukses untuk menyampaikan itu. Artinya apa sebetulnya? Ini virtual nih, kita harus sampai, kan nggak mungkin ke sana kemari gitu kan. Nah, bagaimana? Ini yang bentuk harus disusun, ya. Bayangkan tiba-tiba orang asal, dia pendukungnya si A ngotot kayak gini-gini, ditanya bingung, akhirnya debat kusir menghina calon, menghina fisik. Nah ya lucu toh. Akhirnya cuma bullying ya. Bullying, dan itu menjadi presiden buruk dan itu hampir semua di kedua calon itu tidak terkoordinir. Yang di medsos itu cenderung tidak terkoordinir berarti. Loh kita lihat lah. Kita lihat dan ya di medsos kan akunnya itu kan akun baru banyak, tambah fotonya nggak jelas, kemudian orangnya cantik sekali, ganteng sekali gitu kan, nggak jelas gitu. Apalagi kalau invite jadi temennya ya udah tak biarin kan. Gitu. Iya. Mereka buzzer. Apa informasi yang dapat begitu. Jadi informasi yang saya sudah dapat itu jadi mekanisme begini. Satu orang itu bisa 45 sampai 10 akun. Misalnya mau menjelekkan Bangkit nih. Bangkit itu koruptor nih. Itu saya bisa berdialog dengan diri saya sendiri dalam akun lain. Itu kan update, kalau ada komentar like satu kan muncul update nih. Respon itu bisa saya berdialog sendiri dalam 2 HP atau 2 akun yang kemudian bisa berdialog, dan itu rating. Lebih banyak yang mana, Mas? Antara nomor 1 dan nomor 2 yang main buzzer? Aduh. Ya saya pikir imbang lah ya. Sama-sama. Motivasinya itu aja sih. Motivasinya menggap. Tapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan incumbent itu merespon. Lebih ke merespon? Lebih ke merespon. Karena yang saya tangkap kalau kita jujur ya, pergerakan ya. Kemudian kok nyatanya condongnya kemudian ritmenya itu kemudian lebih ke berpihak ke lawan. Ya. Lawan itu nomor 1. Lawannya incumbent. Tiba-tiba itu banyak, kemudian ini harus dianu nih. Nah itu sepertinya kemudian berimbas pada titik itu, dan kita lihat ya kasat mata lah, bodohane bahasa Banyumasane, bodohane kita melihat tentang nama akun apa itu
dan seperti itu. Kita lihat itu. Ya imbang lah dua-duanya kan. Jadi kalau misalnya satu isu nih, kamu perhatikan satu isu muncul, itu yang komen membackup A dan membackup B itu dihitung, pasti jumlahnya nggak jauh beda sama. Mereka mengukurnya itu. Jadi, oh yang ini udah ngomong yang pasangan satu udah ngomong sampai 50 nih udah ngomong gitu-gitu aja. Lucu toh sebetulnya. Responnya apa ke ini, efeknya apa ke netizen itu? Iya. Ke pemilih itu apa gitu efeknya? Ketika munculnya kemudian ada bullying, menghujat, kemudian itu aksi-aksi non simpatik lah ya, tidak simpatik dari. Tidak simpatik, cenderung berisik, tapi itu ada di depan mata, Mas. Maksudnya gimana cara orang yang awam kemudian merespon itu? Misalnya apakah harus ikut mengkomentari, mengklarifikasi atau membiarkan atau? Iya, kadang saya melihat itu lucu ya. Kadang logika mereka itu nggak nyambung. Misalnya logika tentang bagaimana keputusan kebijakan, logika bagaimana alur APBD itu berjalan, logika bagaimana disebutnya keputusan-keputusan politik itu dibuat itu kan. Tapi yang pemahamannya begitu mau gimana lagi ya, tak biarin toh. Artinya paling kadang beberapa kali meluruskan. Tapi memang masyarakat akhirnya jenuh kok. Coba sih tanya, kemudian titik jenuh ngomongnya gitu-gitu ya. Sampai ada beberapa saya lihat sampai bahasa kasar mendebat. Kok ngomongnya kok yang jelek-jelek terus tuh nggak pernah ngomong baik gitu. Apa nggak ada yang baik misalnya gitu. Ya gitu-gitu kan muncul dari orang-orang yang jenuh, yang kok grup kok begini sih gitu. Iya. Hampir mayoritas grup Facebook itu pasti ada postingan politik. Dan resiko loh bro, misalnya gini, karena satu status muncul itu izinnya admin. Ketika itu punya potensi melanggar undang-undang ITE, admin pasti akan ditanya, kok mengizinkan gitu kan? Pasti karena mengizinkan tidak mengizinkan itu kan di admin, bisa lolos tidaknya gitu. Nah makanya admin pun harus punya pengetahuan undang-undang ITE. Iya, dia harus punya orang asal kemudian lolos itu. Sementing di grup anggota nakeh ramai itu. Bergaining ini loh, saya punya grupnya banyak. Ya nggak apa-apa sih. Berarti Polres sebenarnya mengintai grup-grup. Ya semuanya. Semuanya mengintai lah, Polres apalagi gitu, apalagi karena ini kaitannya dengan posisi apa ya, jadi keamanan, stabilitas politik, posisi stabilitas politik dan sebagainya itu penting mereka untuk memantau itu semua gitu. Untuk itu yang harus diperhatikan oleh mereka semua dan tidak cuma Polres lah. Akunku aja selalu dipantau. Ini Daru ngomong apa nih, Daru mau bicara apa nih kan gitu. Jadi ini yang arahannya, apalagi kalau ada ini loh Kit. Ini Daru bikin status jam berapa? Nah, gitu. Kalau statusnya tengah malam ke atas, wah gitu loh. Lagi konsolidasi ya, lagi konsolidasi. Iya gitu. Mas, kita ngomong ya fenomena sekarang kan memang medsos ya, sejak Pilpres itulah ya, Pilpres fenomenanya turun ke daerah. Sekuat apa sebenarnya keramaian di medsos terhadap pengaruh suara misalnya? Kan kita mau nggak mau paling goal terakhir adalah di suara kan, bukan di banyaknya akun-akun yang ngomong. Iya. Kalau mau jujur ya, untuk beberapa gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan sosial, contoh Hong Kong. Hong Kong gerakan politik melawan pemerintah di Hong Kong itu kekuatan medsos. Beberapa tempat lain termasuk di Timur Tengah, di Amerika Latin dan sebagainya itu. Artinya bahwa sebetulnya pilkada DKI misalnya, isu-isu itu menjadi itu. Cuman pilkada DKI menjadi berbeda karena mereka lebih, bukan apa-apa, tingkat pendidikan terpelajar lebih banyak. Ya, artinya mereka yang bisa mencerna tentang Twitter, tentang Facebook, tentang apa, dan mereka mau meng-cross check. Ada berita ini dia cross check, nggak asal makan gitu kan, nggak usah adul jere tukundean gitu kan.
Nah, ini yang saya pikir kemudian dilakukan di beberapa kota besar. Nah, Purbalingga, gitu kan? Purbalingga dengan struktur masyarakat seperti ini, dengan kultur masyarakat seperti ini, ya, saya tidak melihat bahwa kemudian medsos punya pengaruh kuat, ya, pengaruh kuat pada proses-proses politik, ya. Ya, memang kasus 2015 ketika pertarungan antara Bagongan dengan itu konteksnya lain. Itu kalau kita jabarkan itu kan ada public enemy kalau saya bisa melihat, ya. Ya, semangat melawan itu, ya? Fenomenanya beda, ya. Fenomenanya beda dan public enemy itu cukup kuat untuk menjadi membangun barikade politik yang kemudian bisa melawan. Dan itu hampir saja karena selisihnya tinggal 9%. Dan kecil banget itu. Nah, sekarang itu nggak ada public enemy. Tidak ada public enemy dan selama ini incumbent smooth dan ini kan harus butuh energi. Pasangan nomor 1 butuh energi. Apakah incumbent kemudian tidak bisa kalah? Bisa. Kasus Banyumas ketika Pak Marjoko dan Pak Husein bertarung itu menunjukkan itu. Dan Pak Marjoko itu selesai dengan gerakan-gerakan Pak Husein. Gitu. Apa gerakannya? Nah, itu rahasia. Tutulan ya angel gitu, tutulan dibongkar ya angel. Artinya memang kalau kita sebagai netizen ya kebetulan akses Facebook dan grup-grup itu ya nggak perlu segitunya kalau merespon di medsos, ya. Artinya kalaupun ia mendukung nomor 1 atau nomor 2 ya udah selesai, tidak sampai gontok-gontokan karena itu nggak berdampak. Iya, gini Mas, pertarungan di Facebook itu udah mulai di akhir tahun 2019. Udah hampir berapa bulan nih? Hampir 9 bulan lebih, 10 bulan. Jenuh. Ada kejenuhan. Sudah jenuh. Yang ngomongin itu aja. Kemarin coba kita lihat, ketika lanang wadon selesai dengan sendirinya. Isu koruptor, oke, menjelang pendaftaran, oke. Sekarang? Saya pengen klarifikasi, minta pendapat soal koruptor itu, ya. Sebenarnya secara tata aturan saat KPU sudah mengklirkan itu berarti udah beres. Nggak ada. Logikanya kan begini, orang masuk ke penjara, itu kan sudah dihukum. Selesai di penjara, itu kemudian dia otomatis selesai melakukan hukuman. Ketika dia sudah melaksanakan hukuman, ya dia sebagai manusia yang bebas lagi. Nah, bahas soal cap itu urusan lain kan gitu. Jadi makanya kemudian, tapi secara norma etika politik, norma sosial itu kemudian dimunculkan karena salah satu yang menjadi kemudian KPU ketika saya ngobrol dengan teman-teman KPU adalah ya itu harus dimunculkan tetap karena semangatnya adalah kemudian melawan terhadap itu. Harapannya adalah 1, mantan koruptor nggak maju. 2, pemilih nggak milih mantan koruptor. Faktanya adalah mantan koruptor termaju dan banyak mantan koruptor yang sudah jadi. Nah, ini kan menjadi unik, tapi aturan norma tetap harus dibikin. Tapi realitas politik harus juga dihormati ketika pemilih juga akan memilih. Kan begitu. Dan akhirnya misalnya si mantan itu menang, ya artinya itu harus juga dihormati sebagai. Iya, ini kan kontestasinya kan bukan kontestasi pilkada. Dan mereka sudah tahu semua dan kemudian Purbalingga butuh pemimpin yang kayak apa, Mas? Gini, persoalan besar Purbalingga itu adalah